pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Alifadia Putri dalam acara DP membahas berita teraktual dan terpercaya. Berita terkini, seorang suami nekat menghabisi nyawa sang istri di Kelurahan Tebet-Karai, Kabupaten Kapahiang, Provinsi Bengkulu pada Minggu 22 Oktober 2023. Pembunuhan istri oleh suami sendiri sempat menggegerkan warga Kelurahan Tebet-Karai. Kronologinya, pembunuhan ini terjadi di rumah orang tua suami itu. Terjadi pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Yang diketahui, korban bernama Rahayu alias Ayu, sedangkan suami yang bernama Marison. Korban dibunuh suaminya menggunakan senjata tajam berjenis pedang dan pisau. Korban ditusuk bagian perut bagian kanan dan dada sebelah kiri. Dalam kasus ini, pelaku diduga tersinggung karena merokok di dalam kamar. Keduanya sempat mengalami percekcokan mulut dan korban sempat meminta cerai dengan diduga pelaku. Alhasil, terduga pelaku mengambil pedang yang di dalam kamarnya, lalu mengambil pisau di dapur. Usai menusuk istrinya, terduga pelaku juga hendak mengakhiri hidupnya dengan meminum racun rumput, serta menusuk perut bagian sebelah kanannya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Polres Kupayang berlangsung ke lokasi kejadian. Pelaku disebut mengancam akan melukai siapa yang mencoba masuk ke rumahnya. Kasat Reskrim Polres Kapahiang, Ibtu Doni Juniansah mengatakan polisi yang datang ke lokasi sempat melakukan negosiasi dengan pelaku agar menyerahkan diri. Namun, pelaku menantang akan membacok orang yang mencoba menangkapnya. Sempat terjadi perlawanan oleh pelaku meski diringkus. Karena pelaku menolak dibawa ke kantor polisi, saat diamankan, pelaku dalam kondisi terluka di perut dan sesudah meminum racun. Kasat Reskrim Polres Kapahiang mengatakan pelaku mengalami luka sayat senjata tajam yang dilakukan pelaku sendiri. Bahkan, pelaku sempat meminum racun. Usai dirawat di RSUD Kapahiang, Marison dinyatakan meninggal dunia pada Kamis 26 Oktober 2023 pada sore hari. Dia dirawat karena melukai dirinya sendiri dan meminum racun rumput. Doni mengatakan luka sayat yang diderita Marison sebenarnya sudah dijahit. Namun, racun rumput yang diminumnya ternyata membuat ia tidak tertolong. Saat dirawat di rumah sakit, usai ditangkap, pelaku terlihat sadar dan sesekali bisa berkomunikasi dengan pihak rumah sakit. Ternyata, racun rumput yang diminumnya yang mengakibatkan pelaku meninggal dunia. Jelas Doni. Karena keluarga menolak untuk dilakukan visum, jenazah Marison kita kembalikan ke keluarganya untuk diamankan. Lanjutnya, sebelum diberitakan Marison membunuh istrinya dengan cara menikam 3 kali, penikam itu dipicu kecurigaan Marison bahwa istrinya selingkuh. Sang istri menolak menunjukkan isi handphonenya sehingga Marison marah. Dan keterangan para saksi, Ibtu Doni mengatakan bahwa Marison diduga mengalami gangguan jiwa. Pihak keluarga sempat berniat membawa Marison berobat ke psikiater atau rumah sakit jiwa. Namun, ternyata terjadi peristiwa naas itu. Pelaku Marison ini, dari informasi yang kita peroleh, diduga mengalami gangguan jiwa. Namun, belum sempat diperiksa secara medis, hanya menjalani pengobatan tradisional, kata Doni. Tadinya, pihak kepolisian hendak memastikan informasi tersebut dengan melakukan tes kejiwaan pada Marison. Tes kejiwaan rencananya dilakukan di Rumah Sakit Jiwa Bengkulu. Namun, sebelum semua dilakukan, Marison ternyata sudah diduga meninggal dunia. Polisi bersama warga Kelurahan Tebet-Karai, Kabupaten Kapahiang, Bengkulu berusaha menenangkan Marison Kennedy, 39 tahun, yang baru saja menikam Ayu istrinya dengan sebilah parang hingga tewas.
Pelaku yang masih membawa parang mengancam siapapun yang mendekati dirinya. Setelah bernegosiasi lebih dari 1 jam, pelaku tak kunjung menyerah hingga akhirnya polisi melakukan upaya paksa dan menangkap pelaku saat sedang lengah. Penangkapan berlangsung dramatis karena Marison terus meronta. Usai ditangkap, pelaku langsung dibawa ke RSUD setempat untuk menjalani perawatan. Dugaan sementara, Marison tega menikam istrinya karena tidak terima ditegur saat merokok di dalam kamar. Demikian berita dari saya Alifa Delia Putri, pamit undur diri.